Shalom, Bapak Ibu, Saudara Jemaat Tuhan yang dikasihi. Pagi ini kita beribadah dan ini merupakan satu ibadah khusus. Kenapa? Karena hari ini adalah merupakan suatu peringatan tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu terjadi setelah 40 hari dari kebangkitannya atau kebangkitan Tuhan Yesus. Saat itu murid-murid berkumpul, ya. Kemudian mereka melihat Tuhan Yesus naik ke surga dan kemudian awan menutupinya sehingga hilang dari pandangan murid-murid pada waktu itu. Itulah yang dikatakan oleh Alkitab dalam Perjanjian Baru. Tema pagi hari ini adalah makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Apa itu makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini? Mari kita baca nats kita yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul yang pertama, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Kisah Para Rasul pertama, ayat 8 sampai ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Kita baca bersama-sama. Kalau sudah menemukan, hitungan ketiga kita baca ya. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Nah, jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus masih berbicara dengan murid-muridnya. Bahkan satu hal yang diucapkan oleh Tuhan Yesus mengatakan, tetapi kamu akan beroleh kuasa apabila Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku baik di Yerusalem, baik di seluruh Yudea, juga di Samaria, ya, dan sampai ke ujung bumi. Nah, setelah Tuhan Yesus mengatakan demikian pada murid-muridnya, kemudian Tuhan Yesus terangkat naik, ya, terangkat naik. Saudaraku sekalian, disaksikan oleh mereka, yaitu murid-muridnya. Jadi setelah Tuhan Yesus selesai berbicara, kamu akan beroleh kuasa apabila Roh Kudus turun atas kamu dan seterusnya, lalu Tuhan Yesus terangkat. Dan murid-muridnya melihat, memandang Tuhan Yesus itu terangkat ke surga, ya, dan mereka takjub, keheran-heranan. Tiba-tiba awan menutupinya, sehingga pandangan mereka tertutup oleh awan waktu Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, walaupun Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan sudah tertutup oleh awan, murid-murid masih memandang ke atas. Sampai-sampai, ya, berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Mereka tidak sadar bahwa ada 2 orang malaikat yang berdiri dekat mereka. Dan mereka mengatakan, ya, hei orang-orang Galilea, apakah sebabnya engkau menatap ke langit? Nah, ia yang naik ke surga itu, ia juga akan datang kembali seperti yang engkau lihat. Jadi malaikat ini sudah memberitahukan bahwa Tuhan Yesus naik ke surga dan satu saat dia akan datang kembali, dilihat oleh banyak orang, dan seperti waktu dia naik ke surga, demikian pula ia akan turun dari surga untuk kedatangannya yang kedua kali. Nah, sekarang
apa sebenarnya makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini? Makna yang pertama dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah misi Tuhan Yesus di bumi ini sudah selesai. Jadi misinya Tuhan Yesus di bumi sudah selesai. Mari kita akan membaca di dalam Injil Markus pasal yang ke-1 atau Markus pertama ayat yang ke-38. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Kita baca juga dalam Markus 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi, kalau kita melihat ayat-ayat ini, sebenarnya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia punya misi. Dan misi itu sudah diselesaikan. Karena sudah selesai, maka Tuhan Yesus kembali ke surga. Kalau kita baca ayat-ayat tadi, kita melihat bahwa misi dari Tuhan Yesus di bumi adalah memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk pengampunan dosa bagi manusia. Inilah misi dari Tuhan Yesus, memberitakan kabar baik, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Makanya waktu Tuhan Yesus pertama kali dalam pengajarannya, Tuhan Yesus mengatakan, bertobatlah kamu, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Inilah Injil Kerajaan Allah. Lalu juga tadi dikatakan bahwa misi Tuhan Yesus yang kedua, di samping memberitakan Injil Kerajaan Allah, ia mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk pengampunan dosa manusia. Nah, jadi melalui Yesus Kristus, manusia yang berdosa, kalau mereka mau percaya, dosanya diampuni. Ya, ia disalibkan bukan karena Tuhan Yesus berdosa, tetapi menanggung dosa umat manusia. Yang percaya dosanya diampuni. Saudara, ya, inilah misi daripada Tuhan Yesus ke dalam dunia. Jadi, waktu dia naik ke surga, itu berarti dia sudah menyelesaikan misinya di bumi. Yang kedua, makna Tuhan Yesus naik ke surga adalah mengutus Roh Kudus ke dalam dunia. Jadi, di samping ia menyelesaikan misinya, yang kedua, kenaikan Tuhan Yesus ke surga berarti ia mengutus Roh Kudus untuk turun ke dunia. Mari kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Injil Yohanes 16 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Begini firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia telah dihukum.
Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia naik ke surga itu ada gunanya. Ya. Lebih baik aku naik ke surga dan itu berguna bagimu. Sebab kalau aku tidak naik ke surga, maka Roh Kudus tidak akan turun. Roh Kudus tidak akan datang kepadamu. Jadi kalau aku nanti sudah naik ke surga, kata Tuhan Yesus ya, aku akan mengutus Roh Kudus datang kepadamu. Yang disebut penghibur. Jadi Roh Kudus itu merupakan suatu roh yang memberikan penghiburan. Nah, Roh Kudus juga, Tuhan Yesus mengatakan, kalau penghibur itu datang kepadamu, ia akan menginsapkan dunia. Nah, jadi Roh Kudus akan menginsapkan dunia. Tentang apa? Tentang dosa, tentang kebenaran, dan tentang penghakiman. Ada 3 hal. Roh Kudus akan menginsapkan dunia, yaitu pertama tentang dosa, yang kedua tentang kebenaran, yang ketiga adalah tentang penghakiman. Tentang dosa, karena mereka tidak percaya kepadaku. Nah, jadi kalau orang tetap tidak mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah datang ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia, mereka berdosa di hadapan Tuhan. Karena firman Allah tadi kan sudah mengatakan akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi kalau orang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, mereka tetap tinggal di dalam dosanya. Yang kedua tentang kebenaran, yaitu karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Pergi kepada Bapa, ini adalah satu kebenaran. Kenapa? Karena kalau dia pergi kepada Bapa, ia melaporkan tentang tugasnya di dunia itu sudah selesai, lalu dia memohon kepada Bapa supaya Roh Kudus diutus datang kepada murid-muridnya atau datang ke dunia. Jadi akan kebenaran karena Tuhan Yesus kembali kepada Bapa atau pergi kepada Bapa, dan murid-murid tidak bisa melihatnya lagi. Yang ketiga tentang penghakiman. Apa sebabnya disebut penghakiman? Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Siapa penguasa dunia? Nah, di dalam Efesus disebutkan bahwa dunia ini dikuasai oleh penghulu-penghulu dunia. Kuasa-kuasa kegelapan. Di atas kuasa kegelapan adalah penguasa, yaitu iblis. Tetapi firman Allah mengatakan dengan kemenangannya di atas kayu salib, dengan kebangkitannya dari kematian, maka iblis sudah dikalahkan. Ada kemenangan di dalam Yesus Kristus. Mari kita melihat tentang karya daripada Roh Kudus yang lain. Kalau tadi menginsapkan dunia akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman, sekarang mari kita melihat Bapak Ibu Saudara tentang karya Roh Kudus yang lain. Nah, Roh Kudus akan mengajar dan mengingatkan semua yang telah diajarkan atau dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mari kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus itu mengajar, mengingatkan apa yang telah diajarkan atau dikatakan oleh Tuhan Yesus.
Jadi apapun yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus, Roh Kudus akan mengajarkannya, Roh Kudus akan mengingatkannya atau mengatakannya. Ya, jadi ajaran Tuhan Yesus tidak pernah berhenti dan tidak pernah hilang, karena Roh Kudus terus mengingatkannya dan mengajarkannya kembali. Itulah karya Roh Kudus. Mari kita melihat karya Roh Kudus yang lain yang terdapat dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus memimpin dalam seluruh kebenaran. Nah, Ia tidak berkata-kata tentang dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya atau didengar dari Tuhan Yesus, ya. Nah, itulah yang akan dikatakan oleh Roh Kudus, dan Ia akan memberitakan kepadamu, yaitu kepada murid-muridnya, hal-hal yang akan datang. Jadi di samping Roh Kudus memimpin dalam seluruh kebenaran, Roh Kudus juga akan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Jadi peristiwa-peristiwa yang akan datang, kalau orang memiliki keintiman dengan Tuhan, Roh Kudus memberitahukan hal-hal yang akan datang. Ya, ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Hal yang akan datang diberitahukan lebih dulu. Nah, inilah karya dari Roh Kudus. Kita melihat lagi tentang karya Roh Kudus, saudara, dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 mengatakan demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, Roh Kudus akan memimpin, juga memberikan kuasa kepada setiap orang yang percaya untuk apa? Menjadi saksi, ya, atau kuasa untuk bersaksi tentang kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Tapi kamu akan beroleh kuasa apabila Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, sampai ke ujung bumi. Roh Kudus memberi kuasa. Ya, itu luar biasa. Karena itu, kalau kita percaya, tidak perlu kita gentar atau tidak perlu kita takut, karena Roh Kudus memberi kuasa untuk apa? Bersaksi. Ya, bersaksi tentang kasih Allah. Nah, kita melihat juga Roh Kudus, ya, itu menyampaikan doa-doa orang benar. Kita baca Roma pasal 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Jadi saat kita lemah, kita tidak bisa lagi berdoa kepada Tuhan, ya. Bagaimana harus berdoa? Roh Kudus menolong kita, ya, membantu kita dalam kelemahan kita. Roh sendiri berdoa
berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi saat kita dalam kelemahan tidak lagi bisa berdoa, tapi Roh Kudus membawa segala keluhan-keluhan kita, segala beban kita, segala pergumulan kita di hadapan Tuhan. Tahu-tahu kita mendapat jawaban dari Tuhan. Kenapa? Roh Kudus sudah menyampaikan kepada Bapa di surga. Inilah makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang kedua, yaitu mengutus Roh Kudus datang ke dunia atau datang kepada murid-muridnya. Hidup tanpa Roh Kudus itu seperti pelita tanpa minyak. Hidup tanpa Roh Kudus itu seperti garam yang tidak ada asinnya lagi, atau garam yang sudah menjadi tawar, tidak ada gunanya. Jadi sehebat apapun manusia tanpa Roh Kudus di dalamnya, ya, sebenarnya seperti pelita yang tanpa minyak. Walaupun bisa nyala, tapi sebentar kemudian akan mati. Seperti garam yang tidak asin, tawar, tidak ada gunanya. Karena itu kita perlu Roh Kudus di dalam seluruh kehidupan kita. Makna yang ketiga dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah menyediakan tempat bagi murid-muridnya atau bagi orang percaya. Mari kita membaca di dalam Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 berbunyi demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di dalam surat Efesus, ya, Rasul Paulus juga mengatakan, kita baca Efesus 2 ayat 6 mengatakan demikian. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Dalam Injil Yohanes tadi, Yohanes mengatakan, ya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kalau orang percaya kepada Allah, Tuhan Yesus mengatakan, percayalah juga kepadaku. Banyak orang menyebut tentang Allah, tapi Allah yang mana saya tidak tahu, ya. Tapi kalau kita kembali kepada kitab suci ini, Tuhan Yesus tegas mengatakan, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi kalau orang percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Yesus, Alkitab tadi mengatakan Roh Kudus menginsapkan tentang dosa. Dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada Yesus. Jadi kalau tidak percaya pada Yesus, orang tetap hidup di dalam dosa. Makanya percayalah pada Allah, percayalah juga kepadaku, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku pasti mengatakannya kepadamu. Ya, nah, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Tuhan Yesus pergi ke Bapa atau ke surga itu menyediakan tempat
bagimu. Bagi siapa? Bagi murid-muridnya. Bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan setia. Nah, bila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun juga berada. Jadi setelah Tuhan Yesus menyediakan tempat, Tuhan Yesus akan kembali ke dunia. Dan waktu Tuhan Yesus kembali ke dunia, membawa orang-orang percaya, murid-muridnya, ya, bersama-sama, yaitu ke tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus. Supaya apa? Di tempat aku berada, kamu pun berada. Jadi ada suatu himpunan di mana ada Tuhan Yesus, di situ ada murid-muridnya. Ya, jadi kita tidak akan terpisah lagi. Nah, yang keempat sekarang, makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ya, yaitu menjadi pengantara. Ya, menjadi pengantara. Pengantara itu misalnya, ya, di sini ada satu orang, kemudian di sana ada satu orang. Ya. Orang ini mau berhubungan dengan orang yang ada di sini, tetapi tidak bisa. Kenapa? Karena ini adalah sudah terpisah, karena dosa memisahkan mereka. Nah, lalu Tuhan Yesus sebagai pengantara, berarti Tuhan Yesus ada di tengah. Ya, pengantara antara Allah dan manusia. Jadi manusia dibawa kepada Allah melalui Tuhan Yesus. Mari kita baca Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Nah, karena itu, sebagai suatu kesimpulan dari ayat-ayat sebelumnya, ya, ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Semua orang yang datang kepada Allah oleh dia, oleh Tuhan Yesus. Sebab ia hidup senantiasa menjadi pengantara mereka. Jadi Tuhan Yesus itu membawa manusia yang percaya, ya, dibawa kepada Bapa di surga. Jadi Bapa surga dengan manusia yang berdosa, yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, didamaikan dengan Bapa surga melalui Yesus yang selalu menjadi pengantara. Inilah Bapak Ibu Saudara-saudara, beberapa hal tentang makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kalau kita menyelidik firman Tuhan, sebenarnya masih banyak hal yang berhubungan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tapi untuk pagi ini, kita berbicara 4 hal ini saja, saudaraku. Mari kita tutup dengan satu ayat di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-13. Yohanes 3 ayat 13 mengatakan demikian. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, ya, selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Siapa yang disebut Anak Manusia? Tuhan Yesus. Jadi tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, ya, kecuali Tuhan Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang telah turun dari surga ke dunia selain Tuhan Yesus. Jadi surga itu adalah tempatnya Tuhan Yesus. Makanya waktu Dia kembali ke surga, Ia menyediakan tempat.
Untuk siapa? Untuk orang-orang percaya, untuk murid-murid Tuhan Yesus yang tetap setia. Inilah Bapak Ibu Saudara tentang makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari kita camkan Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah menyelesaikan misinya di dunia. Kemudian Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus ke dunia untuk menolong kita, menyertai kita, membimbing kita dalam seluruh kebenaran. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya atau murid-muridnya. Dan yang keempat, Tuhan Yesus selalu menjadi pengantara di antara kita. Ya, jadi melalui Tuhan Yesus kita dapat kembali kepada Bapa yang di surga. Tuhan memberkati. Amin. Pagi ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus, ya. Persiapkan diri, ya, persiapkan hati, persiapkan diri, ya. Dan mari kami undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Ya. Ya. Kita akan naikkan satu pujian sangat besar anugerahnya. Sangat besar telah ku terima, sesaat aku dulu kalah, ini sangat besar anugerah yang telah ku terima, sesaat aku semua naikkan pujian ini. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima, sesaat aku dulu kalah, ini dipimpinnya. Haleluya, haleluya, syukur Tuhan. Dulu kami tersesat, tapi kini dipimpin oleh anugerah-Mu. Melalui kuasa-Mu, kuasa Roh Kudus dan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kalau saat ini Tuhan memberi kami kesempatan yang indah untuk mendengar firman-Mu. Terlebih Tuhan, hari ini kami mengadakan perjamuan kudus yang kami rindukan, yang menyatukan kami di dalam tubuh dan darah-Mu. Sebab itu Tuhan, layakkan kami untuk makan dan minum perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, bila mana saudara sudah siap memasuki sakramen perjamuan kudus ini, sekarang kami persilahkan saudara angkat roti. Angkatlah roti. Taruhkan tangan kiri di dada saudara. Dengarlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Saudara percaya firman Tuhan? Sekarang makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Makanlah. Sekarang angkatlah cawan minuman. Taruh tangan kiri di dada saudara. Dengarlah firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Dosa hanya bisa disucikan oleh darah Yesus. Saudara percaya firman Tuhan? Sekarang minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Syukur bagimu ya Tuhan. Syukur. Haleluya, haleluya. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Saat aku dulu kala, kini dipimpinnya. Mengucap syukur atas segala kasih karunia-Mu ya Bapa surga, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berterima kasih atas segala berkat-Mu melalui perjamuan kudus pada hari ini. Kami disatukan dalam tubuh dan darah-Mu. Kami menjadi satu di dalam Engkau. Engkau di dalam kami di dalam Engkau.
Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Biarlah berkat Tuhan melimpah atas kehidupan seluruh jemaat-Mu. Supaya mereka tak bertumbuh dalam iman. Tuhan memberkati dalam seluruh kehidupan mereka. Terima kasih Bapak Surga. Dan sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, kita kasih dari Sang Putra, yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai saudara-saudara semua hari ini dan sampai selamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Tuhan memberkati. Amin.